Kemudian kita masuk lagi ke cardinality, ya cardinality. Berapa banyak tabel data di tabel 1 berasosiasi di data di tabel 2. Jadi ini muncul pada relationship ya. Kalau nggak ada relationship nggak usah mikir cardinality pada relationship ini. Ya, berapa banyak data di tabel 1 yang berasosiasi dengan data di tabel 2 ya. Ada yang one to one, satu data di tabel 1 berasosiasi dengan satu data di tabel 2 ya. Contoh, misalnya antara pendaftaran dengan pemeriksaan di klinik ya. Satu pendaftaran itu kan pasti satu pemeriksaan. Ya. Nggak boleh daftar sekali terus untuk pemeriksaan berkali-kali di hari-hari yang berbeda, nggak boleh kan. Jadi satu pendaftaran, satu pemeriksaan. Terus yang kedua ini yang paling umum one to many. Satu data berasosiasi dengan banyak data di tabel 2. Satu data tabel A berasosiasi dengan banyak data di tabel B ya. Contohnya misalnya dosen dengan mahasiswa pada relationship perwalian ya. Satu one to many, satu data di dosen hanya punya banyak mahasiswa perwalian di mahasiswa, tabel mahasiswa. Ya. Tapi sebaliknya, kalau satu mahasiswa hanya punya satu dosen wali. Kemudian many to many, ya, many to many. Nah, ini kalau ada nanti dipecah menjadi dua one to many. Satu data di tabel A berasosiasi dengan banyak data di tabel B, juga sebaliknya. Nah, contohnya ya seperti barusan buku dengan peminjaman. Satu peminjaman nah, bisa banyak buku, tapi satu buku juga tadi di atas bisa muncul di banyak peminjaman. Optionality ya. Nah, ini di bagian sebelumnya nggak ada. Kita tambahkan optionality. Nah, optionality juga muncul pada relationship ya, relationship. Jadi optionality itu menunjukkan apakah anggota sebuah entitas wajib ikut relationship. Ya. Jadi contoh ya, ini misalnya ada entity relationship. Saya bagi dua, ada yang dari sisi A, ini sisi B. Apakah sisi A semua anggotanya wajib ikut relationship ini? Atau sebaliknya, apakah data di sisi B ya semuanya wajib ikut relationship ini? Jadi sifatnya dua arah ya, dua arah. Nah, opsionalitas itu ada yang sifatnya wajib, ada yang pilihan. Ya. Kalau wajib artinya misalnya dari sisi A wajib ya, dari sisi A wajib. Maka semua anggota A wajib mengikuti relationship ini ya. Kalau dari sisi B misalnya nggak wajib, maka tidak semua anggota B wajib ikut relationship ini. Jadi sifatnya pilihan. Contoh, dosen dengan mahasiswa dalam relationship perwalian. Oke. Kalau dari sisi mahasiswa, apakah mahasiswa wajib, setiap mahasiswa wajib punya dosen wali? Iya. Maka dari sisi mahasiswa, semua mahasiswa harus ikut pada relationship perwalian. Semuanya. Karena semua mahasiswa harus punya dosen wali. Kemudian dari sisi B, dari sisi dosennya, apakah semua dosen harus punya mahasiswa perwalian? Bisa jadi enggak kan? Mungkin saja ada dosen yang tidak dibebani kewajiban untuk membimbing mahasiswa perwalian. Nah, kalau begitu dari sisi dosen, ya, optionality-nya tidak wajib atau sifatnya pilihan.